لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Jamaah salat Idul Adha yang insyaallah saya dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah lah kita di pagi ini dapat berkumpul di tempat dan hari yang baik ini. Semoga Allah mencatat amal ibadah kita pada pagi ini sebagai amalan yang diterima di sisi Allah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat baik yang perlu kita teladani seluruh sisi kehidupannya. Baik itu dari aspek akidahnya, aspek ibadahnya, muamalah serta aspek akhlaknya. Sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana dan sementara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, di dalam kitab suci Al-Quran kata-kata uswatun hasanah atau yang bermakna suri tauladan disematkan dan dianugerahkan gelar kehormatan ini kepada dua orang Nabi dan Rasul. Pertama diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Dan sungguh terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir dan berzikir kepada Allah dengan banyak. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dan yang kedua gelar uswatun hasanah Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sungguh terdapat suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim itu dan orang-orang yang bersamanya. Penghargaan uswatun hasanah kepada Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya tercermin di dalam salawat yang senantiasa kita baca setiap kali kita salat saat kita duduk at-tahiyyah. Baik itu salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Bahkan kita namakan salawatnya dengan salawat Ibrahimiyah. Dan penghargaan lainnya terhadap Nabi Allah Ibrahim, Allah cantumkan namanya menjadi salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu urutan yang ke-14. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahasia apakah gerangan yang membuat kita bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua? Dari beberapa informasi Al-Quranul Karim kita dapatkan betapa banyak kepribadian akhlak bahkan sepak terjang Nabi Allah Ibrahim dalam banyak hal dan sisi kehidupannya memang sangat pantas untuk dijadikan panutan dan teladan. Baik itu dari aspek kepeloporannya, aspek kepemimpinannya, bahkan melalui beliau melahirkan penerus tongkat estafet kenabian yang begitu dominan. Nabi Allah Ismail, Bani Israel, Nabi Ishak, hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau pantas diberi gelar sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Dan dari aspek ritualnya, beliau juga mewariskan kepada kita syariat haji dan menyembelih hewan kurban,
beserta lokasi manasik yang sangat bersejarah seperti Baitullah atau Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, dan sumur Zam-Zam, hijau Ismail, bahkan sampai tempat jamrah di Mina. Masya Allah, Allahu Akbar. Betapa seluruh sisi kehidupan beliau penuh dengan tauladan yang amat baik bagi kita, sehingga kita wajib mengambilnya sebagai pelajaran dalam kehidupan kita yang modern ini. Namun yang ingin kita bahas pada kali ini adalah aspek keteladanan Nabi Allah Ibrahim sebagai orang tua, khususnya orang tua yang berhasil dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun biladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakaran dari manusia dan batu. Dan penjaga neraka itu, kata Allah, adalah malaikat yang keras lagi kasar, dan mereka tidak pernah membangkang atas perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Tugas utama orang tua adalah melakukan kaderisasi iman kepada anak-anaknya. Ini adalah investasi termahal bagi orang tua, karena anak sangat berdampak bagi kelangsungan orang tua sampai akhirat kelak. Mereka kelak akan dipertemukan kembali di akhirat dengan syarat memiliki iman bagi sang anak itu. Maka salah satu faktor kesuksesan hidup orang tua adalah kesuksesan dalam mengasuh anak-anak mereka dengan benar dan mampu mengantarkan anak dan keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mencetak anak soleh adalah agenda utama orang tua, yang seandainya orang tua telah tiada dan telah meninggalkan dunia, maka anak tersebutlah yang sangat berperan dan menyuplai pahala kepada kedua orang tuanya yang telah wafat. Hal inilah yang menjadi wasiat dan agenda para nabi, termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang wajib kita teladani, yaitu mewariskan keimanan dan Islam serta ajaran tauhid kepada anak cucu keturunannya. Apakah prinsip kebaikan itu diambil oleh orang tua yang akan diikuti oleh anak-anak mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa wassa biha Ibrahim bani wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jadi orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu dan berhasil melakukan kaderisasi dan pewarisan iman kepada anak-anaknya, sehingga anak tersebut sama solehnya dengan dirinya, atau bahkan anak tersebut lebih soleh daripada kedua orang tuanya. Inilah cita-cita dan harapan kita semua sebagai orang tua. Sekalipun terkadang dalam kehidupan sosial nampak seperti biasa-biasa saja, seperti kisah Luqmanul Hakim yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, seorang tukang kayu dengan tampilan fisik yang sangat sederhana, namun namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran karena kesuksesan yang menjadi seorang ayah dan orang tua yang sangat berperan dengan benar dalam mendidik anak-anaknya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikut ini adalah ibrah dari perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim sebagai orang tua yang patut kita jadikan suri tauladan. Yang pertama adalah Nabi Allah Ibrahim memilih pasangan hidup yang tepat dan baik. Dari rahim Sarah, istri beliau, lahirlah Ishak. Dari rahim Siti Hajar, lahirlah Ismail, yang mana keduanya mewariskan tongkat estafet kenabiannya, mewariskan dakwahnya, mewariskan kebaikan orang tuanya. Apakah pasangan hidup kita telah baik dan ideal? Jika sudah terlanjur, maka usaha kita adalah terus-menerus memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Karena apabila suami istri suka berkonflik, tidak akur, lalu lahirlah perceraian yang ujung-ujungnya adalah broken home, maka anaknya lah yang akan menjadi korban dan tumbal kedua orang tuanya tersebut. Yang selanjutnya adalah mencarikan lingkungan yang baik. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Allah, "Ya Rabb, jadikanlah negeri ini Mekkah sebagai negeri yang aman, dan jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku sebagai orang-orang yang tidak menyembah berhala." Tempat yang strategis yang baik adalah tempat ibadah yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebaik-baik tempat, kata Rasul SAW, adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Masjid seringkali bukan menjadi patokan utama dalam kita dalam memilih tempat tinggal. Padahal dahulu Nabi Allah Ibrahim rela meninggalkan Hajar dan Ismail di sebuah padang pasir Mekkah yang tandus, gesang tidak berpenghuni, karena sebuah keyakinan kepada Allah pasti mereka akan mendapatkan tetangga yang baik, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Yang pasti baik, sekarang orang banyak memilih tempat tinggal yang aksesnya dekat dengan mall, dengan pasar, serta gampang dekat dengan bioskop, gedung olahraga, akses jalan kemana-mana mudah sekalipun rumah kita jauh dari masjid. Inilah hal yang perlu kita koreksi dalam memilih tempat tinggal. Yang selanjutnya adalah visi pengasuhan dan pendidikan yang jelas. Visi ibadahnya Nabi Allah Ibrahim, "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, ya Tuhan kami,
sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di tempat yang tidak ada tanaman di sekitar rumahmu. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Visi dan misi Nabi Allah Ibrahim kepada anak-anaknya adalah senantiasa rajin berdoa, simpati, pandai bersyukur, serta menjauhi dosa-dosa besar. Surah Ibrahim ayat 35 dan 37. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang selanjutnya adalah orang tua wajib menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Tauladan adalah solusi bagi semua persoalan yang kita hadapi. Ia merupakan model pendidikan yang efektif dan tepat guna. Metode itulah yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada anak-anaknya. Jadilah orang tua teladan bagi setiap anak-anaknya. Karena anak-anak pasti akan mencontoh bagaimana orang tuanya. Dan setiap anak pasti tidak akan beda jauh dengan orang tuanya. Keteladanan adalah nasihat yang tak ternilai harganya, yang menuju tangga kesuksesan bagi orang tua. Jadi tidak ada rumusannya. Orang tua menyuruh anak salat sementara dirinya tidak salat. Menyuruh anaknya berhenti merokok sementara bapaknya masih aktif merokok. Menyuruh anaknya segera berwudu dan pergi ke masjid sementara ayah dan ibunya sedang asyik di depan televisi. Jadilah kita sebagai orang tua teladan dan panutan bagi anak-anak kita. Insya Allah anak kita akan patuh kepada kita. Dan insya Allah anak kita akan mengidolakan kita sebagai orang tua yang baik. Yang terakhir adalah Nabi Allah Ibrahim tidak pernah putus dalam mendoakan setiap anak-anak dan cucu keturunannya. Inilah keteladanan yang patut kita tiru dalam perjalanan Nabi Allah Ibrahim, yang senantiasa tak pernah putus dan lelah dalam mendoakan kebaikan diri dan keluarganya. Doa adalah pengikat hati di saat jauh maupun dekat. Hati anak terpaut karena Allah yang mengikatnya. Maka banyak-banyaklah berdoa untuk anak kita. Jikalau anak kita tak menurut, maka koreksi kembali hubungan kita dengan Allah. Jangan bosan-bosan kita meminta kepada Allah mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Karena anak-anak yang saleh sekali lagi adalah hidayah dari Allah dan karunia dari Allah. Tidak semua orang mendapatkan anak-anak yang saleh, yang senantiasa berbakti kepada ayah dan ibunya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang tua berusaha sebaik-baiknya untuk menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua guna mengajarkan anak-anak kita dengan kebaikan demi kebaikan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, semoga apa yang khatib sampaikan di sini mampu menggugah pemahaman dan kesadaran kita untuk dapat meneladani sifat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, baik dalam aspek pengasuhannya, aspek pendidikannya, maupun aspek teladannya sebagai orang tua, nabi, rasul, dan pemimpin keluarga yang hebat, yang senantiasa sukses mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Semoga kita pun Allah berikan kemampuan dan kita harus berusaha untuk dapat menjadi orang tua yang hebat, yang dapat mengantarkan anak-anak kita dan putri-putri kita menuju generasi yang saleh dan salihah yang kelak akan mendoakan kita, dan semoga Allah mempertemukan kita di surganya dengan penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadi al hajat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah. Ini